Oke, aku mau cerita. Jadi aku tuh baru aja pulang abis dari Bandung gitu, dan baru beberapa jam yang lalu sampai di rumah. Di perjalanan ke Bandung kali ini, kacamataku hilang, nggak tahu di mana. Jadi tuh pas tadi itu di pertengahan tiba-tiba kacamatanya nggak ada. Kayak kan ketika kita kan mau ke alun-alun Bandung ya, alun-alun Bandung tuh mungkin sekitar zuhur tuh jam 12-an, jam 1-an. Kalau di Bandung mungkin ya jam 12-an sampai jam 1-an. Nah itu kita belok dulu ke musola gitulah, ke musola, belok dulu, istirahat sebentar, isoma gitu kan. Nah tapi pas di situ ternyata aku udah agak curiga pas mau berangkat. Kayak pas ditanya udah aman gitu, udah aman semua, aku jawab lah udah aman gitu. Tapi kayak pas aku nyari kacamataku, lah kacamata di mana ya gitu kan. Itu nggak ke semua orang, hanya aku tanya ke yang adikku aja gitu, kacamataku di mana ya, loh nggak tahu gitu kan. Dia jawab begitu. Terus di mana aku cari-cari kan, aku cari-cari di sekitar mobil tuh, di sekitar mobil, di bawah, di tas, di laci-laci mobil gitu, di tempat minum, cup holder gitu-gitu. Kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan jatuh di musola tadi? Itu udah posisi kita udah OTW ke alun-alun, udah mau ke OTW tuh. Mau bilang tapi takutnya. Aku masih nggak yakin di situ, kayak ini beneran jatuh atau enggak ya gitu. Nanti kalau ibaratnya udah puter balik tapi nggak ada, kan itu sama aja kerjaan ya, ngerjain gitu kan. Udah itu di situ aku masih positif thinking kalau kacamatanya masih ada di mobil gitu, masih ada di sekitaran mobil. Ya udah, itu ke alun-alun aku tanpa pakai kacamata tuh. Di hari itu, di hari ke Bandung, aku ceritain kronologinya dulu ya. Ini sebenarnya kronologi sih. Eh, di, aku tuh sering banget lepas pasang kacamata gitu. Kacamata nggak selalu aku pakai, Destinasi awal itu tuh kita ke Lembang di hutan pinus. Di hutan pinus itu aku sama sekali nggak ngeluarin kacamata dari tas, dan itu berarti aman dong. Nah selama pulang dari hutan pinus baru aku pakai kacamatanya di hutan pinus aku sama sekali nggak pakai kacamata. Di mobil aku baru pakai kacamata, dan itu pun lepas pasang juga sih sebenarnya, tapi kan masih di area mobil ya, yang mana masih aman. Nah terus di pemberhentian kedua yaitu tadi di musola buat isoma, istirahat sholat sih, nggak makan. Nah di situ istirahat cuma sebentar ya, kayak cuma buat sholat aja. Di situ aku pakai kacamata, posisi di mobil kan pakai kacamata. Ku taruhlah kacamata di mobil. Seingatku ku taruh kacamatanya di mobil. Aku tuh ke musolanya nggak pakai kacamata. Seingatku nggak pakai kacamata. Kayak udah aku cross check juga, kayak pas sholat kan aku nggak bawa apa-apa selain mukena. Jadi di sekitarku tuh juga nggak ada kacamata. Nah pas aku balik, aku tanya kan, kacamata di mana ya? Itu dalam posisi udah mau siap-siap berangkat gitu, udah hampir berangkat, malah ya, udah berangkat gini. Kacamata di mana? Oh, loh nggak tahu di mana. Itu tadi. Terus jangan-jangan jatuh. Tapi kayaknya nggak mungkin. Orang itu tadi ku taruh di mobil, di jok baris kedua kan. Maksud jatuh sih? Ya kan nggak mungkin kan. Itu secara di dalam mobil. Apa karena kesenggol terus jatuh di halaman musolanya gitu kan, nggak tahu ya. Tapi di situ tuh aku masih positive thinking menuju alun-alun gitu,
dari tadi kok nggak ada ya, kemana ini kacamatanya gitu kan, kacamatanya kemana kok nggak ada, aduh gimana ini. Terus ya udah aku ke alun-alun nggak pakai kacamata. Ya emang aku di trip kali ini jarang banget sih pakai kacamata gitu kan, jarang pakai kacamata. Paling kacamata kalau buat lihat maps aja gitu, lihat maps atau lihat head unit yang ada di mobil gitu. Terus ya udah, terakhir tuh aku pakai kacamatanya tuh buat lihat head unit yang ada di mobil gitu, kayak nyari-nyari rute maps. Terakhir sih itu ya. Terus udah habis dari alun-alun kan kita pulang ya, cari oleh-oleh dulu, cari makanan yang ada di sekitar Bandung itu. Aku masih mencoba cari kacamatanya di sekitar mobil gitu, di laci, di belakang bangku gitu kan, terus di tas, tapi kok nggak ada. Bahkan sampai tadi udah nyampe rumah, pak mobil udah parkir, aku cross check di depan nggak ada, di kursi depan nggak ada, kursi tengah juga nggak ada, bahkan kursi belakang juga nggak ada. Jangan-jangan ini beneran jatuh deh kayaknya ya, beneran jatuh gitu, nggak ada jadinya. Duh, aku agak sedih sih gitu, kayak trip kali ini aku harus kehilangan kacamata gitu, yang mana harganya kalau beli kan harus menabung dulu ya gitu, harus menabung dulu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk beli gitu, harus menabung dulu. Aku tuh kehilangan kacamata udah beberapa kali yang ini kehilangan ya, bukan yang rusak gitu. Aku kehilangan kacamata 2 kali ini gitu. Yang pertama itu pas aku lagi di pantai, kacamatanya jatuh di air ke bawah ombak. Mau aku selamatin udah nggak bisa, udah ke bawah ombak kacamatanya. Ya udah, mau nggak mau harus lepasin kacamatanya ke laut gitu kan. Kacamatanya sampai sekarang di laut gitu. Terus yang kedua kalinya ini, aku tuh ganti kacamata, kalau nggak salah ganti kacamata yang pas hanyut itu di laut, terus aku ganti itu di bulan Mei gitu. Di bulan Mei, terus sekarang di bulan awal Januari kacamatanya hilang. Aduh, aku agak sedih karena aku harus nggak bisa langsung ujuk-ujuk beli gitu, harus nabung dulu. Untungnya saudaraku, adikku lebih tepatnya, masih ada stok, bukan, kacamatanya dia masih ada yang lama. Jadi kemudian aku pakai kacamata ini dulu, kacamata dia yang lama, tapi minusnya nggak sesuai. Yang mana matanya dia kiri itu lebih besar minusnya daripada yang kanan. Nah, kalau aku kanannya lebih besar daripada yang kiri. Jadi pakai kacamata ini harus pakainya begini, dibalik begini, makanya begini. Karena kalau makanya begini, aduh, mataku yang kanan nggak kuat, terlalu tinggi minusnya, pusing jadinya. Ini makanya begini, bayangin pakai kacamata dibalik. Tapi ya udah, gini deh, adanya begini ya udah kita pakai dulu. Terus sementara nabung dulu ya, sementara nunggu beli kacamata baru, kita pakai yang ini dulu. Ini ada sih anaknya tanteku, dia pakai kacamata juga, minusnya hampir sama kayak aku, dan dia baru aja juga kehilangan kacamata ya. Dia udah ganti dua kali ini. Nah, ini frame-nya dia cocok gak sih frame kotak begini? Cocok ya? I think cocok ya, menurutku cocok sih buat aku tuh.
Aduh ya ampun, ada-ada aja sih. Tahun baru kehilangan kacamata, baru kayak awal tahun udah kehilangan. Ya semoga nanti diganti sama Allah yang lebih bagus dan lebih baik, yang lebih-lebih dah pokoknya ya. Semoga Allah ganti. Tapi aku jujur nggak tahu sih, ini kayaknya kemungkinannya jatuh kesenggol gitu kacamatanya. Ketika aku realize kayaknya, wah kayaknya ini jatuh deh. Kayaknya ini jatuh di musola tadi gitu. Di tempat yang tadi. Itu tuh perjalanan udah cukup jauh gitu. Perjalanan udah cukup jauh dan yang aku gak enak dong. Aku gak enak kayak puter balik gitu. Karena bukan aku yang nyetir juga, jadi aku gak enak buat puter balik. Kesannya kayak ngerjain banget jadinya. Dan itu pun belum pasti juga. Aku tuh ganti kacamata udah ada kali ya 5 kali selama aku minus gitu. Hilang 2 kali, rusak tuh nggak tahu berapa kali, kayaknya entah 5 kali atau pokoknya 5 kali tuh udah ada, nggak tahu lebih atau pas 5, tapi kayaknya 5 kali tuh udah ada. Yang rusak lah gagangnya, yang kacamatanya udah nggak sesuai, udah minnya udah nggak sesuai, frame-nya rusak kayak itu tadi, frame-nya rusak. Yaudah kita cari duit dulu, nabung buat beli kacamata yang baru. Oke, buat beli kacamata yang atarashi. Oke. Untuk sementara kita harus sabar pakai yang ini dulu. Pakai kacamata yang lama dengan posisi pakainya terbalik. Nih, terbalik begini. It's okay, no problem. Nah nanti kalau misal aku pakai motor gimana ya? Sementara minku tuh udah cukup lumayan itu min 3 kurang lebih min 3 lah. Nah pakai motor nih agak PR. Misal aku lagi bawa kendaraan gitu agak PR nih. Aku harus pakai kacamata yang gimana? Masa aku harus pakai kacamata terbalik sih pakai motor? Begini makanya kan aku pakai helm bisa kah pakai helm pakai kacamatanya terbalik begini? Semoga bisa ya, karena kalau berkendara malam hari kan agak ngeri juga ya kalau nggak pakai kacamata. Kalau siang sih masih oke. Siang pagi itu masih oke, tapi kalau malam nggak berani. Udah kayak segitu dulu aja deh. Sedih banget, seriusan sedih banget. Ya sampai udah amburadul nggak tahu. Nggak tahu. Duh kacamataku. Sedih banget deh kehilangan kacamata gitu, kayak karena berasa kayak kacamata itu adalah buat aku ya, ini buat aku sendiri kacamata adalah nyawa aku gitu. Karena kalau nggak pakai kacamata I'm living in a blur gitu. Kayaknya aku ya udah saying goodbye sama kacamataku yang lama. Semoga nanti bisa Allah ganti yang baru, Allah ganti yang lebih bagus gitu. Semoga aku juga dapat rezekinya buat beli, buat ganti. Semoga untuk sementara kita pakai ini dulu. Terus aku juga tertarik ya dengan ini. Aku kayaknya pakai frame lensa kotak oke juga sih.
dua lensa kotak yang bening kayak lucu juga ya. Cocok gak sih? Ini tuh aku bahkan belum hapus makeup tuh bener-bener kayak pas tadi nyampe rumah aku tuh langsung cek mobil parkir, langsung cek nggak ada. Semoga ada miracle, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ini benar-benar kayaknya jatuh di tempat tadi gitu. Fun sih, fun trip ke Bandung gitu. Trip ke Bandung sebagai pembuka awal tahun baru gitu kan. Tapi musuh bayarannya kacamataku hilang sih. Musuh bayaran trip ke Bandung kacamataku hilang. Musuh segitunya. Ya ini kecerobohan aku juga sih, ya itu tadi, tapi ya Allah. Ya udah, segitu aja ceritanya. Oh ya BTW, tadi di Bandung aku tuh di alun-alun ya. Terus alun-alun tuh ramai banget anak kecilnya, orang dewasa juga banyak sih, tapi orang dewasa yang mempunyai anak rata-rata ke alun-alun gitu. Yang aku lihat tadi rata-rata orang tua yang punya anak gitu. Ternyata rame banget, bener-bener rame. Aku nggak tahu itu ramenya ya di hari-hari tertentu atau event-event tertentu aja, atau emang alun-alun kota Bandung tuh selalu seramai itu gitu, nggak tahu deh. Dan tadi juga sempet dimintain uang sampah 5.000 dan kayaknya iya sih gitu. Ya so far oke. Udah, penutupnya adalah semoga Allah ganti yang lebih bagus, lebih baru lagi. Enggak gitu. Semoga Allah ganti yang lebih bagus, lebih baik kacamatanya gitu ya. Semoga Allah kasih rezeki ke aku buat beli kacamata. Terus kita nabung dulu buat beli kacamata, karena kacamata minus tidak murah. Makanya aku sedih banget kehilangan kacamata, bener-bener. Ya udah, semoga Allah ganti yang lebih bagus, amin. Oke, bye bye.